Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman semuanya, di kondisi apapun jangan lupa bersyukur. Saya tetap doakan buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga hidupnya barokah, berlimpah, rezekinya mengalir deras tanpa batas. Yang penting tetap libatkan Allah. Ente saat ini lagi banyak hutang, pusing, dikejar-kejar hutang, libatin Allah. Pokoknya dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, nggak ada yang lain. Ingat bos, dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Ente mau sehebat apapun, mau setinggi apapun posisi Anda, tetap Allah yang memegang kendali kehidupan kita. Jadi tidak ada cara terbaik ketika kita punya masalah, punya hajat, apapun itu, mintanya ke Allah, melibatkan Allah supaya kemudahan itu, jalan itu dibuka sama Allah, dikasih kemudahan sama Allah, dikasih petunjuk sama Allah, dibimbing sama Allah. Yang penting yakin, sabar, baik sangka sama Allah, pasti Allah kasih. Gak ada cara lain kecuali kita harus berdoa sama Allah, minta sama Allah supaya Allah mudahkan, supaya Allah bimbing, supaya Allah lunasin utang-utang kita. Kalau mau lunas utang, sampai saat ini cara terbaiknya itu adalah libatin Allah, kalau bahasa kerennya itu riyadhah. Itu teman-teman semuanya. Jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah aku kaya, dan seterusnya. Baik teman-teman semuanya, kemarin saya lagi kerja nih di kantor. Tiba-tiba masuk WA ke saya. Saya nggak tahu namanya siapa. Bahasanya begini, Assalamualaikum Pak, tolong saya. Hutang saya 650 juta, saya ditipu. Pokoknya saya nggak ngerti harus bagaimana Pak. Dari mana saya dapat duit untuk bayar utang ini Pak? Kebetulan alhamdulillah saya nonton channel video Bapak bahas masalah utang. Tolong Pak kasih saya caranya, kasih saya bagaimana mengamalkannya. Apa yang harus saya lakukan Pak? Saya benar-benar sudah putus asa. Kalau saya kerja secara dapatkan uang untuk 650 juta itu nggak mudah Pak. Pokoknya begitu deh pertanyaannya. Saya gitu bacanya, saya bertanya dalam hati, ini orang apa nggak nonton video saya sih? Itulah pertanyaan saya kan. Tapi nggak apa-apa deh teman-teman semua. Walaupun sebenarnya di video saya udah bahas, ya nggak apa-apa saya ulang lagi. Dan hari ini saya ingin kasih amalannya buat teman-teman semua saat ini, versi cara saya dalam menyelesaikan masalah, khususnya masalah hutang. Saya kasih amalannya. Tapi mungkin nggak secara rinci, nggak detail ya, garis-garis besarnya aja. Kalau mau detail ya monggo ikut kelas online di Mahkota Hati. Di sana ada panduan riadonya. Nah buat Anda saat ini yang berapapun jumlah hutangnya, mau ratusan juta, mau sepuluhan juta, bahkan miliaran, cara saya, menurut saya itu caranya sama. Tinggal tergantung bagaimana kita bukan mengelola ya, bagaimana kita bisa berniat bersungguh-sungguh untuk datang ke Allah, untuk benar-benar berlari ke Allah lah, kira-kira gitu ya. Nah kalau Anda sudah mengalami hal seperti itu, seperti cara saya, nggak ada cara lain, libatin Allah. Satu, ini langsung saja, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah terjebak di masalah hutang? Satu, taubat, nggak ada cara lain. Mau hutang riba, mau hutang perorangan, apapun, sebenarnya juga nggak ada masalah pun. Kita tuh wajib bertobat tuh sama Allah, harus banyak minta ampun sama Allah, harus sujud sama Allah, nggak ada cara lain. Apalagi sedang ada masalah, khususnya masalah hutang, apalagi hutangnya sampai ratusan juta yang ribet. Jadi nggak ada, satu, sholat taubat inti, nggak ada cara lain, taubat, perbaikin semuanya, perbaikin sholat, banyak minta ampun sama Allah. Pokoknya benar-benar Anda benar-benar harus melibatkan Allah, nggak ada cara lain bos, nggak ada. Libatin Allah. Kalau ente nggak libatin Allah, ente stres sendiri tuh. Seperti yang bertanya, saya sudah putus asa Pak, nggak ngerti saya dapat uang dari mana sebegitu. Nah gini teman-teman semua, secara logika kita nggak bakal mampu itu memikirkan begitu. Dari mana dapat uang 650 juta? Saya kerja, taruh gaji ente 10 juta, kebutuhan yang lain banyak, ngumpulkan uang 650 juta dari mana? Secara logika sulit. Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Makanya saya katakan libatkan Allah. Salah satunya taubat. Nanti cek hubungan ke Allah, cek sholat kita. Satu itu ya, taubat. Sholat 5 waktu ini perhatikan benar-benar, kerjakan, lengkapi qobliyah ba'diyahnya, berdoa ente sebanyak.
Yang kedua, banyak minta ampun sama Allah. Sholat taubat tiap hari. Selesai sholat taubat ini saya kasih amalan. Saya selesai sholat maghrib itu selalu sholat taubat. Kenapa nggak malam hari? Kenapa nggak digandengkan sebelum tahajud atau di akhir malam? Karena saya begini, saya ngamalin sholat taubat itu habis maghrib. Selesai sholat taubat itu saya istighfar 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 1000 kali sambil merenung minta ampun sama Allah. Kemudian nanti pas di waktu akhir malam, ya di sepertiga malam itu saya tinggal ngelakuin sholat tahajud aja. Selesai tahajud saya ngamalin istighfar lagi, merenung, memikirkan pokoknya introspeksi diri, sikap kita, ada nyakitin orang, memaafkan orang, pokoknya begitu ya. Jadi bukan saya nggak mau gandengkan di sholat taubat itu di akhir-akhir malam. Tapi kalau Anda yang memang mau ngamalkan sholat taubat di jam-jam segitu lebih bagus. Memang suasana lebih hening, lebih bagus. Tapi saya kebiasaan dari dulu habis maghrib itu sholat taubat, kemudian istighfar 1000 kali. Kalau Anda mau ikut cara saya, monggo, itu cara saya. Istighfar 1000 kali, dan itu dari dulu saya lakukan hingga sekarang. Habis sholat maghrib saya tetap sholat taubat. Kalaupun lagi bepergian, istighfarnya bagaimana tetap saya lakukan 1000 kali. Misalnya kan buru-buru lagi kegiatan, tetap saya sambil jalan itu istighfar 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Tasbih digital atau pakai tangan atau nggak dihitung, yang penting istighfar tuh tetap didawamkan. Jadi ente pun lakuin itu. Minta ampun sama Allah, merenung. Salah satu sebab hidup kita susah itu karena dosa. Jadi minta ampun sama Allah supaya Allah ampuni dan Allah bukakan janda. Kejar ampunan Allah dulu deh. Itu gak usah pusing memikirkan solusi. Yang penting ke Allah aja dulu. Nanti akan Allah tunjukkan jalan. Yang penting ente sungguh-sungguh datang ke Allah. Kalau mau ikut cara saya, udah habis maghrib ente sholat taubat, banyak istighfar 1000 kali. Kalau nggak sempat habis maghrib, boleh jam 9, pokoknya malam hari. Selesai sholat taubat, ente minta ampun sama Allah, istighfar. Jumlahnya terserah, bebas. Saya kenapa 1000? Saya terinspirasi dari ulama. Seorang ulama itu ada Ibnu Taimiyah. Beliau tuh kalau punya masalah, beliau tuh istighfar 1000 kali. Beliaunya seorang alim ulama besar, Ibnu Taimiyah, punya masalah, beliau istighfar 1000 kali. Saya terinspirasi dari situ. Saya nggak ulama, bukan apa-apa. Minta ampun deh sama Allah, dan Anda lakukan itu. Minta ampun sama Allah, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Yang terpenting jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat hajat. Banyak-banyak sholat hajat. Saya dulu sholat hajat khusus, niat saya itu untuk meminta hutang lunas sama Allah. Saya lakuin itu. Sebenarnya cara-cara itu proses ya. Tapi itu di awal saya lakukan. Saya sholat hajat itu selesai sholat isya. 2 rakaat, kadang 4 rakaat itu saya lakukan. Selesai sholat hajat, bersolawat kepada Rasulullah. Supaya apa? Satu, supaya Allah ampuni dosa lewat wasilah sholawat. Yang kedua, supaya Allah buka jalan, supaya Allah itu memberikan kemudahan, supaya insya Allah dapat pertolongan dari Allah. Sholawat apa yang saya baca? Sholatul nukut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya baca itu 1000 kali. Saya wajibkan diri saya baca sholawat 1000 kali setiap hari. Dan dari dulu sampai sekarang itu saya lakukan. Kalau saya lagi dalam perjalanan, bagaimana? Selesai sholat isya, saya langsung sholat hajat 2 rakaat, nggak sempat doa di situ, dah sambil jalan, sambil bepergian, sambil kembali kegiatan, dalam hati tetap sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau dihitung, nggak dihitung, yang penting saya sholawat kepada Rasulullah supaya dapat pertolongan, supaya dapat syafaat. Jadi Anda pun lakukan itu. Kalau Anda melakukan sholat hajatnya di akhir malam, monggo, lebih bagus. Yang penting Anda yang mengatur waktunya sendiri. Kalau saya tetap begitu. Kalau cara saya begitu. Jadi tinggal di akhir malam nanti tinggal tahajud dengan witirnya saja. Nah kemudian kerjakan sholat tahajud. Ini momen yang benar-benar sangat-sangat jangan Anda tinggalkan deh. Di saat itu, di waktu itu, waktunya kita berdua dengan Allah. Allah itu tiap hari turun ke langit dunia. Dia lihat hamba-hambanya, siapa yang bangun di tengah malam, siapa yang berdoa kepada dia, siapa yang punya masalah mengadu, siapa yang banyak utang minta lunaskan, dan Anda pun harus begitu. Selesai tahajud, apa yang diamalkan? Saya istighfar, teman-teman semuanya. Istighfar. Berdoa itu minta supaya orang tua kita diampuni, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, ya, kemudian minta maaf sama Allah atas dosa, kemudian minta maaf memaafkan orang yang menyakitin kita, juga introspeksi diri atau dengan sikap kita menyakitkan hati orang. Pokoknya fokusnya istighfar, minta ampun sama Allah. Astagfirullah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, berulang-ulang. Introspeksi diri, ingat dosa-dosa. Kalau itu yang dilakukan nih, pasti ya saya akan Anda nangis tuh.
keluar tuh air mata, ingat dosa, ingat kelakuan buruk kita, aib kita. Itu yang saya lakukan. Jadi Anda pun lakukan itu. Jaga sholat, tiap hari sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Nah, menurut saya 4 amalan ini kalau Anda rutinkan, ini Masya Allah, Anda bisa rasakan deh. Perubahan itu akan Anda rasakan. Kalau dari segi rezeki, dari segi solusi untuk lunasin hutang, nanti ente sendiri yang akan merasakan. Makanya kalau ingin tahu dicoba. Ada itu yang berkata, Pak, saya sudah tahajud, saya sudah hajat, saya sudah sholat, melakukan yang Bapak ajarkan tuh kok belum datang keajaiban. Itu dia, lagi-lagi kalau kita cerita keajaiban panjang lebar nih, saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Banyak tuh yang ngeluh WA ke saya, Pak, saya sudah amalkan, sudah tahajud, sudah witir, sudah sholat sunat, sudah sholawat, sudah segala macamnya, tapi pertolongan Allah belum datang, keajaiban belum datang. Waduh, Masya Allah. Ente tuh fokusnya jangan keajaiban, bos. Saya katakan jangan keajaiban. Keajaiban itu bonus dari Allah. Yang penting tugas kita itu lakukan saja, nikmatin saja, sabar. Gak ada cara lain. Ente mau cara apa lagi? Terus kalau ente sudah ngelakuin tahajud, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah melakukan banyak amal, terus ente mengagung memuji amalan ente sendiri, saya sudah begini, itu benar ente, tapi Allah yang lebih tahu. Saya juga dulu berada di posisi itu, saya sudah begini kok nggak ada keajaiban. Akhirnya yang bisa kita lakukan apa? Pasrah. Ketika kita sudah melakukan itu semuanya, akhirnya ya kita balikkan ke Allah. Terserah Allah, tapi percaya deh kalau kita benar-benar datang ke Allah pasti ada jalan. Cuma perkara waktu saja, kita nggak tahu kapan Allah kasih menolong, kapan Allah memberikan. Itu urusan Allah, bukan urusan kita, teman-teman. Yang penting lakukan saja, tetap baik sangka, yakin sama Allah, pasti Allah tunjukkan jalan. Nah, jadi itu teman-teman semuanya. Kalau lagi banyak masalah, masalah hutang, kerjakan itu. Itu cara yang saya lakukan, nggak yang lain-lain. Ditambah lagi kalau secara amalan, kalau Anda bisa merutinkan baca Quran, ya, kemudian zikir-zikir yang lain, itu lebih bagus. Seperti di panduan Riyadhah, saya punya panduan Riyadhah. Kalau Anda mau ingin tahu, ya mau ikut kelas online detailnya, japri saya, daftar, ada uang administrasi, langsung masuk, saya kasih panduannya. Di sana lengkap panduannya, kapan istighfar, kapan sholawat, kapan baca Quran, sudah tertata semuanya. Anda tinggal ikutin aja, Anda tinggal dalamkan saja. Anda sendiri yang merasakan perubahan itu. Saya yakin kalau itu dikerjakan, 180 derajat hidup Anda itu akan berubah. Perubahan itu akan drastis terasa, terutama dalam hal perasaan, dalam hal ketenangan, itu benar-benar terasa, teman-teman. Jadi kalau ente sibuk cari amalan A, B, C, D segala macamnya, tapi ente nggak rutin mendamkan dan nggak sabar, nggak yakin, itu sama aja, teman-teman semuanya. Pada akhirnya intinya itu adalah sabar dan baik sangka. Yakin, teman-teman, nggak ada yang lain. Jadi berapapun amal yang dikerjakan, kalau Anda itu nggak ada memiliki rasa sabar, nggak ridho, kemudian nggak baik sangka, nggak yakin, ini kurang powerful, teman-teman semua. Jadi kalau untuk amalan ya, saya sebenarnya itu banyak yang nanya ke saya, Pak, amalan apa sih yang bisa lunas hutang, Pak, bagaimana? Banyak, teman-teman ya, banyak deh. Pokoknya sebenarnya di YouTube itu kan juga udah banyak dijelasin ya tentang mereka mendawamkan sholawat dapat keajaiban. Itu memang benar. Yang penting ente sekarang mau nggak mendawamkan, mau nggak mengamalkan, itu aja kuncinya. Perkara keajaiban pertolongan Allah itu udah wilayah Allah, bukan urusan kita lagi. Jangan ente memikirkan nggak ditolong Allah, nggak dapat keajaiban, ente pusing sendiri. Ya kalau memang saat kita lagi belum ditolong sama Allah, ya sabar, ridho, baik sangka, itulah takdir yang terbaik. Baik sangka, Anda tetap dimaki-maki, ya nikmatin, itulah resiko dan itulah ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Gitu, teman-teman semuanya. Sebenarnya panjang. Intinya begini aja, kalau ente memang mau Riyadhah, ya gabung ke WA saya, ikut kelas online, ada panduannya di sana. Panjang lebar kok saya bahas, mengingat waktu ya, teman-teman semuanya. Nah, itu cara saya. Insya Allah jalan itu udah deh, itu urusan Allah. Yang penting ente ikhtiar saja, berdoa sama Allah, tetap bergerak, gak ada cara lain. Selebihnya urusan Allah. Urusan Allah, serahkan ke Allah. Penting ente taubat, jaga sholat, berdoa, tetap berikhtiar dunia, apakah berbisnis, apa segala. Kalau kita bahas ini panjang ceritanya, teman-teman semuanya. Itu aja ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.